Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Ini kita sudah memasuki waktu siang. Jadi ini pertemuan terakhir kita. Ya, jadi Bapak harapkan semua anak-anak Bapak tetap semangat ya menjalani pembelajaran terakhir ini ya. Oke, selanjutnya anak-anak Bapak kita berdoa dulu nak ya, agar pembelajaran kita bisa berjalan lancar dan diridhoi Allah. Coba kepada ketua kelasnya yaitu Pak Manik, silakan mempersiapkan doanya nak. Baiklah teman-teman sekalian, karena pelajaran akan kita mulai untuk mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, doa sudah selesai ya. Semoga apa yang kita doakan pada hari ini dihijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita akan mulai. Ini Bapak akan melakukan absen ya. Yang dipanggil tunjuk tangannya ya nak ya. Dimulai dari Nak Asas, hadir? Hadir. Oke, Nak Mela. Hadir. Nak Ujang. Hadir Pak. Nak Dewi. Hadirah. Nak Ida hadir? Hadir Pak. Nak Afif hadir? Oke, alhamdulillah berarti hadir semua anak Bapak ya. Oke, anak-anak Bapak yang budiman dan watiman, di pelajaran yang lalu. Apa pelajaran yang lalu yang pernah kita bahas di hari yang lalu itu sebelumnya? Ada yang bisa jawab? Ya Pak. Apa itu nak Manik pelajarannya? Beriman kepada apa ya? Kitab Allah Pak. Wow, mantap, ternyata nak Manik belum tua ya, masih seger ingatannya ya. Siap Pak. Oke, selanjutnya coba ada kira-kira yang bisa menjawab contoh dari kitab-kitab sebagai beriman sebagai kitab Allah itu lagi gitulah. Ada yang bisa jawab, nakku? Saya Pak. Oke, silakan nak Apip. Ya Pak. Kitab-kitab Allah itu ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran Pak. Waduh, mantap kalian anak Bapak, wonderful, merciful ya. Memang kalian pintar-pintar kali. Ya, mantap. Ya Pak, terima kasih. Oke, selanjutnya Bapak akan mengecek tugas dulu ya. Ini Bapak lihat ada yang belum kumpul nih. Coba sebelum Bapak tunjuk orangnya, ada yang ngaku nggak belum mengumpul resume ini? Siapa itu ya? Iya, kenapa Nak Asas nggak kumpul tugasnya? Kemarin bukunya dipinjam Manik Pak, belum dikembalikan sampai sekarang. Wah, toh kenapa gitu Manik? Belilah buku sendiri nak ya. Ya Pak, belum sempat. Itulah kumpul nabung ya. Yang minta uang jajan mama aja ya, oke? Sebelum Bapak menyampaikan ke pembelajaran inti ini ya, Bapak akan memberi motivasi kalian biar kalian semangat belajar. Motivasi Bapak itu ialah dalam menuntut ilmu atau belajar, kita jangan takut untuk mencoba. Karena belajar itu kita mengawali dari yang salah namanya. Dari yang salah itu maka akan menjadi yang benar, maka kita akan tahu yang benar. Jadi untuk seperti itu jangan takut untuk mencobanya. Oke, kita masuk ke kegiatan inti ya. Ini sebelum Bapak menyampaikan materinya, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu indikator pembelajaran kita. Sebentar nak ya, Bapak share dulu ya indikatornya ya. Sudah Pak. Nah, itu ada yang Bapak merahi teksnya. Itulah indikator untuk pertemuan pertama kita ini. Malas Bapak bacanya, kamu cukup melihatnya aja ya. Oke, ini
untuk indikatornya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu, Bapak bentar ya, Bapak turunkan ke bawah. Oke, ini tujuan dari pembelajaran kita. Karena ini pertemuan satu, jadinya tujuan pembelajaran kita itu yang pertama menjelaskan arti iman. Yang kedua, menerangkan makna iman. Kemudian yang ketiga, menerangkan isi kandungan, nanti ada kita membahas ayat. Dan yang keempat, menerapkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul Allah dengan sikap saling menolong. Itu nanti ada di cerita Nabi Ayub alaihissalam. Oke. Kita lanjut nak ya. Nah, untuk kegiatan awal kita ialah membaca surah An-Nisa ayat 136. Bentar ya, Bapak share dulu ya. Bapak share dulu biar nampak. Sudah nampak? Sudah, Pak. Oke. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan iman menurut bahasa. Itu artinya ialah percaya. Jadi kalau beriman kepada Rasul itu artinya kita harus percaya bahwasanya mereka itu adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk meluruskan ajaran Islam. Iya, Dan Pak. meluruskan akidah Islam untuk seluruh umat manusia. Ya, selanjutnya Bapak minta ya ini kepada kepada Nak Manik nih ya untuk membaca surat An-Nisa. Coba Nak Manik baca dulu. Nampak kan Nak Manik? Jaringan, Pak. Ya udah, kalau nggak bisa coba kepada Nak Rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi nazzala ala rasulihi wal kitabi anzala min qabl. May yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Oke, mantap. Oke, selanjutnya siapa bisa membacakan artinya? Saya, Nak Pak. Ujang bisa? Saya, Pak. Oke, silakan Nak Ujang. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Oke, itu setelah kita membaca surah An-Nisa ayat 136, ayat itu adalah yang menerangkan bahwasanya Rasul itu ada. Itulah ayat yang membuktikannya. Oke, selanjutnya kita masuk bagian mengamati. Tadi kan udah membaca, ya kan? Sekarang mengamatin kita. Ini Bapak ada gambar unik. Bentar ya, Bapak tampilkan dulu ya. Gambarnya. Mana, Pak? Sabar toh. Nah, ini nampak gambarnya kan? Oh iya, Pak. Oke. Nah, sekarang itu gambarnya siapa? Ada yang bisa jawab? Gambar kakek-kakek, Pak. Waduh, kok kakak-kakak ya? Gambar Nabi Ayub yang sedang diuji kesabarannya melalui penyakit, yaitu penyakit kulit yang mengerikan banyak orang yang dijauhi termasuk istrinya. Akhirnya juga meninggalkan setelah menjalani beberapa lama. Nabi Ayub berdoa kepada Allah dan Nabi Ayub akhirnya diberikan kesembuhan. Wah, mantap. Setelah ngamatin juga bisa menjelaskan dengan rinci ya. Berarti Nak Melani sudah membaca topik kita ini nih. Nampak kali ada penjelasannya yang
ringkap itu ya. Oke, Ella itu pinter, Pak. itulah. Nah, makanya kan juga bisa pintar ya. Sama seperti Nak Mela ini. Dia jadi juara, nggak bosan kalian nengoknya tuh. Oke, selanjutnya. Karena kita sudah ada membaca. Nah, kemudian kita juga sudah mengamati gambar Nabi Ayub. Nah, untuk mempertajam materi kita agar kalian lebih memahaminya dan ingat, Bapak menyuruh kalian untuk mengerjakan LKPD ya. Itu LKPD-nya udah Bapak bagikan masing-masing. Itu kalau belum ada yang bagikan, silakan nih bisa Bapak tunjukin. Lihat di infokusnya ya Nak ya. Fokusnya bentar, Bapak kita dulu nih. Ini LKPD kita. Oke, udah nampak LKPD kita? Ya, sudah, Pak. Nampak, Pak. Oke. Nah, ini Bapak beri waktu sekitar 30 menit untuk mengerjakan yang masing-masing. Bapak nggak ada buat tugas kelompok. Ya, kamu kerjakan masing-masing. Kamu ringkas. Oke ya. Nanti bila udah selesai dikumpulkan ke Bapak LKPD-nya yang udah Bapak bagikan. Bagi yang tidak punya LKPD, nah, lihat di fokus untuk LKPD yang Bapak buat ini, kemudian catat di kertas lembar aja lah. Oke? Pak. Bapak Saya tunggu nggak ya punya, Nak Pak. ya. Ya, Pak. Ini perlu Bapak sampaikan, setiap ada yang tadi bertanya dan menjawab, itu Bapak kasih nilai tambahan. Nanti di akhir-akhir pembelajaran ini Bapak tunjukkan siapa aja nilai-nilai yang mendapatkan nilai yang bisa akan bertanya kemudian menjawab. Yang pertamanya nilainya 50. Yang menjawab nilainya 100. Oke Nak ya, ini waktunya udah 30 menit. Udah sampai berubah Bapak nunggunya ini. Nah, coba kumpul semua tugas-tugasnya Nak ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Ayo, Nak Manik. dikumpul, Pak. Nama Pak. nih, jangan main Mobile Legends aja kok. Cepat kumpul tugasnya. Sudah, Pak. Manik itu Pak, Manik, Pak. Itulah, dari tadi Bapak tengok megang HP bukan yang ngerjain tugas dia. Ambil tuhnya. Ambil HP-nya tuh. Ini, Pak. Pak. Mabar sama Bapak ya, Pak. Dah. Ini Bapak lihat udah terkumpul semuanya. Wah, mantap ya. Jawabannya penuh. Nanti Bapak ini cross check ya siapa yang benar dan salahnya. Siapa? Oke, ini Bapak melihat jam kayaknya ini udah mau hampir habis dan acara kita juga udah di ujung-ujungnya. Ini coba Bapak ingin tahu siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita ini. Ya, karena kita sudah cepat sekali, belum Bapak tunjuk. Saya, Pak. Pengen dapat nilai, Pak. Oh gitu. Oke, silakan Asas. Memang ini cekatan kali Asas ini. Silakan Asas. Kesimpulannya. Kemarin belum ngambil tugas biar hari ini dapat nilai banyak, Pak. Iya, rajin kan nabung nilai ini ya. Hari ini kita belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul Allah adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan firman-firman Allah kepada manusia agar manusia selamat di dunia dan di akhirat. Demikian, Pak. Oke. Oh, mantap. Ya, oke. Itu dari kesimpulan ayat ya ini menurut Bapak. Selanjutnya kesimpulan dari cerita Nabi Ayub itu ada yang bisa menyimpulkan kira-kira? Saya, Pak. Mantap. Ayo, nabung nilai. Kita coba, Pak ya. Sepengetahuan saya, Nabi Ayub itu adalah seorang nabi yang sangat kaya raya, dermawan, punya anak banyak. Namun iblis tidak ingin Nabi Ayub mencapai kejayaan tersebut sehingga iblis galau. Murka. Aduh, hanya itu, Pak. Yang saya tahu hanya itu aja, Pak. Nabi Ayub itu dermawan, Pak.
Dermawan. Jadi gimana nasib iblis tadi? Galau. Oke lah, Gabut, begitulah Pak. ya. Maaf Pak. Oke, begitulah kesimpulan dari pembelajaran yang kita dapat. Kira-kira nak ya, siapa lagi yang bisa menyimpulkan hikmahnya? Ini sebelum Siapa? aku sampaikan. Oke, Nak Atib gimana? Silakan. Ya, hikmah yang didapat itu Pak, dengan beriman kepada Rasul bisa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah dan senantiasa menambah semangat untuk beramal dan berkelakuan soleh seperti kisah Nabi Ayub yang barusan bersama kita paparkan Pak. Oke, mantap ya, mantap kali. Pembelajaran kita ini, bahwasanya kita ini sebagai umat Islam yang baik ya, kita wajib mengimani para nabi dan rasulnya semua. Itu tertuang dalam rukun iman. Jadi kalau mempercayai iman kepada rasul itu tertuang kepada rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Yang keempat. Oke, mantap. Dan satu hal lagi, barang siapa yang tidak beriman, satu aja nggak dia percayai dari rukun iman tadi, maka dia sudah dianggap kafir. Kafir. Ayo, siapa yang mau menjadi orang kafir, tunjuk tangan. Kafir Pak, kafir. Ada kan? Oke, gimana pembelajaran kita hari ini nak? Menyenangkan atau lucu atau galau atau gimana ini? Menyenangkan, Menyenangkan Pak. Pak, menyenangkan. Kalau senang sekali coba jempolnya ada berapa, tunjukkan. Ini Pak. Oh, 2 ya, mantap ya, enggak 4. Oke nah ya, seperti janji Bapak tadi, siapa yang bertanya, siapa yang menjawab akan mendapat nilai dari Bapak. Ini sudah Bapak catat nilainya, lihat. Nampak? Nah, nih nampak. Nampak Pak. Ya Pak. Nah, yang banyak nilai sini ada 2 orang. Apa itu namanya? Nak Apip. Terus atas siapa nih? Iya. Nak Asal. Wah, nilainya Makasih, lebih. Pak. Oke. Bagi nilainya yang masih sedikit, nanti di pertemuan kedua silakan berlomba-lomba untuk menjawab dan bertanya. Oke. Oke nak ya. Sebagai penutup pengajaran Bapak memberi tugas kalian untuk meresum di pertemuan kedua. Pertemuan kedua kita yakni membahas tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul yang wajibnya, kemudian sifat mustahilnya. Coba kalian resum sesingkat-singkatnya. Agar di pembelajaran kedepannya nanti di pertemuan kedua kalian sudah setengah memahaminya. Jadi Bapak tidak capek-capek lagi menjelaskannya. Oke. Ya, Demikian pembelajaran Bapak. Coba ketuanya tadi Nak Manik, coba persiapkan penutupan kita, doa penutup kita untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan. Baik teman-teman, karena pembelajaran kita sudah selesai, alangkah baiknya kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.